Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang bandar narkoba menyandra istri dan anaknya saat akan ditangkap polisi Polres Tanggamus. Kamu orang apa? Seorang pengedar uang palsu ditangkap warga Lampung Utara. Bosnya, kamu menderita. Tidak menangkap orang bawa uang palsu. Tapi kalau kamu jujur, kamu Lagi-lagi jalan rusak mencelakakan warga. Truk muatan singkong terguling saat melewati jalan rusak parah di Tulang Bawang Parang. Isak tangis keluarga mewarnai penangkapan Firdaus, pria 40 tahun di rumahnya di Desa Maja, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Sabtu malam. Penangkapan Firdaus diwarnai 2 kali perlawanan. Saat polisi menemukan barang bukti sabu-sabu, keluarga Firdaus berusaha mengadang petugas. Mereka menolak Firdaus digelandang ke mobil. Pada perlawanan kedua, giliran Firdaus menyandra anak dan istrinya menggunakan senjata tajam dan meminta polisi membebaskannya. Firdaus berdalih menyandra anak istrinya karena takut masuk penjara. Apa kamu melakukan penyanderaan sama anak sama istri kamu? Jangan melakukan penyerangan, enggak. Ya terus kamu tujuan bawa sajam itu apa? Ya, saya mati ada pribadi. Itu Bang, BB itu dari mana Bang? Abang beli di mana Bang? Beli di Gisting. Setelah polisi bernegosiasi dengan keluarganya, Firdaus akhirnya bisa digelandang ke mobil dan dibawa ke Mapolres Tanggamus. Dari penangkapan Firdaus, polisi menyita 9 bungkus sabu-sabu siap edar. Dari pihak keluarga mencoba untuk menghalang-halangi agar keluarganya, saudaranya jangan sampai dibawa ke Polres Tanggamus. Selanjutnya tersangka juga berusaha mengeluarkan pisau, melakukan perlawanan terhadap kami dan menyandra anak dan istrinya. Akhirnya kita coba berusaha untuk negosiasi dengan pihak keluarga. Alhamdulillah tidak ada korban. Lantas tersangka pun kita bawa ke Polres Tanggamus. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Firdaus terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Udah. Bobo. Palangin. Sambut. Diam. Seorang pengedar narkoba ditangkap saat akan keluar dari halaman puskesmas di Tulang Bawang Minggu siang. Motor tersangka jatuh setelah ditabrak motor polisi yang telah mengintainya. Tersangka bernama Hadan, warga Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Dari hasil penggeledahan tersangka, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu yang baru diambilnya dari seorang pemasok yang berhasil lolos. Oke, halo ya. Oke ya. Kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka berinisial H yang sudah membeli barang, dan kami sita barang berupa 1 buah plastik berisikan sabu dengan berat 0,27 gram. Untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang kami sangkakan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hadan digelandang ke Mapolres Tulang Bawang untuk ditahan. Atas perbuatannya, dia terancam hukuman 20 tahun penjara. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang.
Seorang pria yang terpergok mengedarkan uang palsu ditangkap warga desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, Minggu siang. Pelaku jadi bulan-bulanan warga dan langsung dievakuasi ke rumah pamong desa. Pelaku ditangkap saat membeli rokok di warung bilik Hamsir menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000. Selain di warung Hamsir, pelaku juga belanja di beberapa warung di Kecamatan Abung Barat menggunakan uang palsu. Sebelum ditangkap, ciri-ciri pelaku telah disebarluaskan oleh warga yang diminta meningkatkan kewaspadaan peredaran uang palsu. Nah, kebetulan orang itu lagi mampir beli rokok. Lalu berapa orang? Satu orang. Satu orang aja? Iya. Ciri-cirinya dikasih tahu, pakai motor Yamaha, pakai masker, orangnya kecil, pakai helm warna coklat. Pas kebetulan orang itu ada di warung kita kan, nah, langsung ditangkap. Barang diperhatiin duit yang dikasih dengan beli rokok itu ternyata emang benar palsu. Uang berapa uang itu dikasih? 100. Pengedar uang palsu bernama Salman Kodirun, warga Bumira Tunuban, Lampung Tengah. Menurutnya, uang kertas palsu pecahan Rp100.000 itu dibuat menggunakan mesin printer. Dari YouTube. Oh, nonton YouTube. Nonton YouTube. Ada tutorialnya di situ. Enggak, ada gelar perkara kepolisian juga dicontohkan oleh si pelaku di YouTube. Saya lihat caranya seperti itu. Bahannya dari mana bahannya? Kertas biasa. Hanya kertas biasa. Kelas APS tipis. Menerima penyerahan dari warga salah seorang yang berinisial SQ untuk TKP di Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Untuk pengembangan, penyidik masih melakukan pengumpulan barang bukti dan saksi serta penyelidikan lain ke tempat-tempat dan rekan cara bekerjanya. Polisi menyita 13 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Beberapa uang asli dari hasil pengembalian tersangka belanja di warung dan rokok sebagai barang bukti. Polisi menjerat Salman dengan pasal 245 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang mata uang. Ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara dan denda hingga Rp50 miliar. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dalam pencurian di rumah perwira Polda Lampung yang terjadi pada Oktober 2022 lalu ditangkap pada Sabtu siang. Tersangka ternyata anak tiri korban yang kesal karena tidak mendapat bagian harta atau warisan dari korban Kompol Zulkarnain. Tersangka bernama Ali Hendra, 35 tahun, ditangkap di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ali Hendra ditangkap setelah polisi Polresta Bandar Lampung menangkap 3 temannya pada akhir Januari lalu. Bernama Febri Eka Satya, Hanafi, dan Johar. Menurut polisi, tersangka Ali Hendra menugaskan 3 temannya mencuri barang berharga dan dokumen penting di dalam berangkas korban. Pencurian dilakukan para tersangka saat rumah korban sedang sepi ditinggal berpergian. Anak dari salah satu perwira di Polda Lampung. Nah, itu memang sempat viral dan kita lakukan penyelidikan. Akhirnya kita nangkap 4 pelaku, 2 yang saat ini ditangkap di Polda Jawa Barat dan 3 di Polresta Bandar Lampung. Berarti pencurian rumah kosong itu terencana ya Bang ya? Ya, terencana. Itu kita sudah berhasil mengungkap juga salah satu keluarga korban yang bernama anak tirinya, keluarga tirinya menyuruh untuk pelaku melakukan pencurian di rumah tersebut. Nanti hasilnya akan dibagi rata oleh pelaku. Polisi masih mendalami kasusnya guna mencari apakah ada tersangka lain. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.